Kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhib fi Adillati Matni Ghayati wa Taqrib karya Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Barakallahu fikum, kita telah bahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni tentang al-istinja dan adab qada'il hajah. Adab-adab untuk menunaikan menunaikan hajat. Baik, qala faslun. Wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu hukumnya wajib, baik itu dari kencing maupun dari buang air besar. Ya, istinja itu apa? Kalau bahasa kita cebok. Ya, kata para ulama, istinja itu apa? Izalatun najasah. Izalatun najasah au takhfifiha an makhrajil bauli awil ghaiti. Al-istinja adalah menghilangkan najis atau menguranginya dari tempat keluarnya kencing atau tempat keluarnya kotoran, ya, buang air besar, ya, baik itu dari tempat buang air kecil atau buang air besar. Jadi maksudnya farji atau duburnya. Jadi istinja itu adalah menghilangkan najis atau menguranginya dari tempat keluarnya kencing dan feses, ya. Mau bilang tai itu gak enak, ya. Ya, buang kotoran kecil maupun air kecil, buang air kecil atau buang air besar, tempat buang air kecil atau buang air besar itu farjinya, demikian juga duburnya. Ini yang dimaksud dengan istinja. Kalau bahasa kita adalah cebok, ya. Jadi ini berkaitan dengan cebok, hukum mencebok. Kata beliau di sini, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Ya, hukumnya istinja, bercebok itu adalah wajib, ya, baik itu dari kencing maupun dari buang air kecil maupun dari buang air besar, ya, baik itu dari buang air kecil maupun dari buang air besar. Baik. Kata beliau, wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar thumma yudbi'aha bil ma. Yang paling afdal adalah dia melakukan istinja atau dia bercebok dengan batu, kemudian baru diikuti dengan air. Ya, jadi ini yang paling afdal. Ya, kenapa paling afdal dia pakai batu? Agar tangannya itu tidak langsung bersentuhan dengan kotoran. Ya, kalau ada orang BAB, ya, maka kalau dia langsung pakai air kan tangannya otomatis kena kena kotoran, ya, kena kotorannya. Walaupun nanti itu akan hilang dengan basuhan air. Tapi kalau misalnya dia pakai batu, maka yang menggerus kotoran itu adalah batu tadi. Jadi tangannya tidak terkena kotoran. Ya, tangannya tidak terkena kotoran. Nah, kemudian tangannya baru membersihkan yang tersisa, ya. Sehingga yang paling afdol itu dia beristinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Nah, batu di sini juga barakallahu fikum, ya, bisa digantikan dengan apa? Dengan tisu misalnya. Tisu yang kering, ya. Dengan tisu yang kering. Ya. Nanti kita akan sebutkan syarat, ya, bahwa batu itu, atau kita nukilkan saja sekarang bahwa batu itu bisa digantikan dengan benda yang lain dengan syarat, ya. Yang pertama, bendanya suci. Ini kita nukilkan dari Kifayatul Akhyar, bahwa yang pertama itu adalah bendanya suci, jadi bukan najis. Najis tidak dibersihkan dengan najis, tapi dibersihkan dengan benda yang suci. Kemudian bisa menyingkirkan dan menyerap najis, ya, dengan kasar, ya, dengan lapisannya yang kasar tadi, ya. Sesuatu itu yang kasar, jadi dia bisa menghilangkan, ya. Maka tidak bisa menghilangkan atau beristinja dengan kaca misalnya, karena kaca itu kan tidak menghilangkan, ya, tidak menghilangkan najis, tidak menyerap
tidak menyerap najis. Atau dia dengan kayu misalnya, dengan kayu atau dengan tanah. Ya. Maka syarat yang kedua, dia itu bisa menyingkirkan dan menyerap najis. Kemudian syarat yang ketiga, bukan benda yang dimuliakan seperti makanan. Ya. Bukan benda yang dimuliakan seperti makanan. Misalnya mohon maaf ya, bersuci dengan roti tawar misalnya. Misalnya dia ada makanan, ya kemudian dia lihat nggak ada air nih misalnya. Kemudian yang ada itu ada roti tawar sisa kemarin misalnya. Sudah diambil roti tawar, kemudian dia pakai buat bercebok. Yang demikian tidak boleh. Jadi syaratnya bahwa dia bukan benda yang dimuliakan, ya seperti makanan. Ya. Apalagi kalau bersuci dengan kertas yang ada tulisan ayat Allahnya ya, nah ini nggak boleh ya, haram. Bahkan kalau dia lakukan dengan sengaja, kafir dia. Ya, menggunakan lembaran-lembaran ayat suci untuk beristinja. Maka boleh ya menggunakan selain batu dengan 3 syarat tadi. Yang pertama bendanya suci, yang kedua bisa menyingkirkan dan menyerap najis, kemudian bukan benda yang dimuliakan. Ya, seperti makanan atau lembaran bertuliskan kitab suci, ayat-ayat Allah. Nah, sehingga kalau tisu itu boleh nggak dipakai bersuci? Boleh, ya, boleh pakai bersuci. Nah, kata beliau di sini yang paling afdol adalah dia bersuci terlebih dahulu dengan beristinja terlebih dahulu dengan batu, kemudian baru diikuti dengan air. Wa yajuzu an yaktasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjar. Dan boleh juga bagi dia untuk mencukupkan diri dengan air saja. Misalnya nggak ada batu, ya, maka dia pakai air saja, boleh, ya, sah wudu istinjanya sah. Atau dia mencukupkan diri dengan 3 batu saja, ya, maka yang demikian boleh dengan syarat apa? Yunki bihinna al mahal, yang dengan 3 batu tadi atau dengan air itu tempat keluarnya kotoran itu menjadi bersih. Ya, jadi boleh saja kalau misalnya dia tidak ada batu, dia pakai air saja. Kalau tidak ada air, dia pakai batu saja. Fa idza arada iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdal. Namun kalau dia hanya ingin mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya, ini dari batu atau air, maka air itu lebih afdal. Maka itu air itu lebih afdal. Nah, kalau kita lihat di sini urut-urutannya, yang pertama adalah dengan batu, kemudian dengan air. Ini yang paling afdal. Jadi kalau kita coba urut-urutkan, maka beristinja itu yang paling afdal adalah dengan batu terlebih dahulu, kemudian baru dengan air. Kemudian yang kedua, yang afdal yang kedua adalah dengan air. Dan airnya adalah air mutlak ya. Kembali ke pembahasan air, bahwa air yang dipergunakan untuk istinja adalah air mutlak. Tidak sah kalau dia misalnya beristinja dengan cuka misalnya. Ya, atau beristinja dengan susu misalnya. Nggak boleh. Walaupun itu menghilangkan, ya, tapi dia harus dalam bentuk air mutlak. Yang ketiga dengan batu. Ini pada urutan yang ketiga. Kemudian yang terakhir dengan yang menggantikan batu. Ya, seperti tisu, ya, atau daun atau yang semisalnya yang bisa menghilangkan an-najasah. Yang bisa menghilangkan najasah. Jadi ini urut-urutan bersuci. Kita ulangi lagi. Yang pertama, yang paling afdal adalah menggunakan batu, kemudian disusul dengan air. Yang kedua dengan air saja, ini air mutlak. Yang ketiga dengan batu. Yang keempat dengan apa yang menggantikan batu. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita akan baca dalil yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Bugha dalam bab ini. Qala wa rawa al-Bukhari wa Muslimun an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala' fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanji bil ma. Ya, dalil yang menunjukkan istinja ini ya. Perkara istinja yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu masuk al-khala.
Al-khala artinya makan, qada'il hajah. Al-khala adalah tempat untuk menunaikan hajat. WC, ya, toilet. Kemudian kata Anas, ana wa gulamun nahwi. Ketika itu aku bersama seorang anak yang seusiaku. Ya, fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazah. Ketika itu aku dan seorang anak yang sebaya membawakan satu bejana air, ya, idawatan ina utsogir min jild. Ya, idawa artinya bejana kecil yang terbuat dari kulit. Ya, jadi aku bersama teman sebayaku membawa satu bejana air wa anazah dan juga membawa anazah. Anazah hirbatun qasirah turakizu atau turakkaz li yusalli ilaiha kasutrotin. Anazah itu adalah tongkat yang pendek yang difungsikan untuk sholat seperti sutroh. Ya, jadi kan setelah wudhu itu kan Nabi SAW mau sholat. Ya, maka ditaruhlah di dekat beliau alaihi salatu wassalam sebuah tongkat kecil untuk dijadikan sutroh sholat beliau. Ya, untuk dijadikan sutroh sholat beliau. Kemudian yastanji, ya, fayastanji bilma, maka kemudian beliau pun melakukan istinja dengan air. Ya, yastanji artinya yatakhallasu min atharin najas. Itu beliau berusaha untuk membersihkan dari bekas-bekas najis. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam melakukan istinja dan istinjanya dengan air. Baik. Apa dalil yang menunjukkan bahwa boleh menggunakan batu? Nah, dalil kemudian kata beliau, rawal Bukhari an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki ghaid. Ini maksud dengan al-ghaid di sini adalah al-makan al-munkhafid min al-ardi, ya, tuqda fihi al-hajah. Al-ghaid adalah tempat yang rendah, ya, tempat yang rendah yang dipakai oleh manusia untuk membuang hajatnya. Wa yutlaqu ala ma yukhraj minad dubur. Dan lafaz al-ghaid juga bisa dimaknakan apa yang keluar dari dubur. Ya. Al-ghaid itu ya. Jadi Nabi SAW mendatangi tempat untuk membuang hajat. Fa'amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Ketika itu Nabi SAW memerintahkanku untuk mendatangkan 3 batu. Nah, 3 batu inilah untuk istinja. Maka boleh istinja dengan menggunakan air atau menggunakan batu. Air tadi dalilnya hadisnya Anas bin Malik, adapun dengan batu hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ketika selesai menunaikan hajatnya, beliau meminta didatangkan 3 batu. Lalu Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan urutan afdoliyah dari menggunakan alat-alat ini. Wal afdol an yastanjiya awalan bil hajar wa nahwihi. Maka yang paling afdol adalah dia beristinja, ya, terlebih dahulu dengan batu atau yang semisalnya. Thumma yastamilul ma. Baru setelah itu dia menggunakan air. Ya, jadi kalau misalnya antum di WC, ya, terutama di WC yang bernuansa barat, biasanya disediakan tisu. Ya, maka yang paling utama adalah membersihkan kotoran dengan tisu terlebih dahulu. Ya, dibersihkan dengan tisu terlebih dahulu, baru kemudian dicebok pakai air. Ya, jadi yang paling afdal adalah dengan batu terlebih dahulu atau yang semisalnya tisu tadi, baru kemudian tsumma yastamilul ma, baru kemudian dia menggunakan air. Kenapa? Li'annal hajara
ya yuzilu ainan najasah wal ma'u ba'dahu yuzilu atharaha. Ya. Karena sesungguhnya batu itu akan menghilangkan ainun najasah, menghilangkan zat najisnya, kemudian air yang datang kemudian ini menghilangkan bekasnya. Duna an yukhalituha, tanpa harus bercampur dengan kotoran tersebut. Batu atau pakai apapun itu sebelum menggunakan air lebih afdal. Kenapa? Karena dengan batu atau tisu itu dia akan menghilangkan najasat. Jadi air itu hanya tinggal menghilangkan bekas-bekasnya. Wa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau ingin dia bersuci dengan salah satu dari keduanya saja, maka air itu lebih ya, karena kotorannya sudah dihilangkan dengan apa? Dihilangkan dengan batu tadi. Sehingga airnya tidak bercampur dengan kotoran yang tersisa. Ya. Namun kalau dia mencukupkan dengan air, maka yang demikian lebih baik. Bikhilafi ghairihi, ya. Berbeda dengan yang selain air. Jadi air itu memang tuntas ya. Ketika kita menggunakan air untuk beristinja, maka istinja dengan menggunakan air itu tuntas. Ya, tuntas kotorannya itu semuanya akan hilang dengan air. Baik. Jadi yang afdal pertama, kenapa dikatakan afdal menggunakan yang selain air dulu? Ya, agar tangan itu tidak langsung bersentuhan dengan kotoran. Nah, setelah hilang kotorannya, ya baru dibersihkan dengan air. Baik. Dalil selanjutnya tentang batu, ya tentang bersuci dengan batu atau beristinja dengan batu adalah hadisnya Aisyah dalam Sunan Abi Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW hukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ya pergi untuk menunaikan hajatnya, maka hendaknya dia bawa 3 butir batu bersamanya ya agar dia bisa beristinja, lakukan istinja. Ya, dia telah menjadikan dirinya itu lega. Ya. Tajibu nafsihi bi izalatil khabas. Dengan hilangnya kotoran yang melekat. Jadi dia menjadi apa? Menjadi lega. Maka istinja juga disebut sebagai istitab. Ya, istitab. Baik. Kemudian kata beliau, wanib Abi Hurairah, ya. Kenapa bersuci dengan air itu lebih afdol? Dalilnya adalah kisah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-108. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhil ayah fi ahli Quba, fi ahli Quba. Telah turun ayat ini bagi penduduk Quba. Apa bunyi ayatnya? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Di dalam masjid tersebut ketika berbicara tentang Masjid Quba, di dalam masjid tersebut ada sekelompok laki-laki yang mereka suka untuk disucikan atau ayatatahharu, yang suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, apa kaitannya dengan istinja? Ya, turunnya ayat ini karena kanu yastanjuna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Karena orang-orang di Kuba itu beristinja dengan air, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, menunjukkan bahwa istinja dengan air itu adalah satu hal yang dianjurkan. Ya, karena dahulu orang-orang di Kuba, para sahabat yang berada di Kuba, mereka beristinja dengan air lalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan, yaitu beristinja dengan air.
Jadi kesimpulannya sebagaimana yang kita katakan ya. Yang pertama yang paling afdal adalah dia menggunakan batu atau yang semisalnya untuk menghilangkan najasah, baru kemudian dengan air. Kalau tidak ada, maka dengan air secara mutlak. Ya, kalau tidak ada, maka dengan batu. Dan kalau tidak ada, baru dia menggunakan sesuatu yang menggantikan batu. Ini urut-urutan al-istinja. Baik, kemudian di antara faedah ketika melakukan istinja, ya kata beliau, selesai kita. Jadi istinja. Kemudian kata beliau, sekarang masuk ke dalam permasalahan baru tentang adab-adab qada al-hajah. Adab-adab ketika menunaikan hajat sekarang. Kata beliau, wa yajtanibu istiqbalal kiblati wastidbaraha fi sahra. Hendaknya ketika menunaikan hajat, ya, ketika antum BAB atau BAK, maka ketika dia menunaikan hajatnya, hendaknya dia menjauhi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika dia berada di tempat terbuka. Di sahra, di tempat terbuka. Nanti kan ini ya ikhwan, kalau misalnya antum misalnya dalam keadaan camping ya di tempat yang umum ya, nggak ada WC-nya, sedangkan antum harus cepat buang hajat, maka adab-adab ini perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika dia menunaikan hajatnya di tempat terbuka. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin aw gha'id, walakin syarriqu aw gharribu." Kata Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila kalian ya menunaikan hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan dia menghalanginya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi berpalinglah ke arah timur atau berpalinglah ke arah barat. Nah, pertanyaan ini, ya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan menghadap ke barat, jangan juga menghadap ke timur. Tapi kita diperintahkan untuk menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Kenapa malah diperintahkan untuk menghadap ke timur dan ke barat? Ya, karena beliau mengucapkannya di kota Madinah. Kiblat itu berada di arah selatan. Ya, maka kalau selatan jangan menghadap ke arah selatan atau membelakangi arah selatan. Ya, karena di situ ada kiblat. Oleh karena itu kalau buang air besar ya hendaknya dia menghadap ke timur atau ke barat. Ya. Nah, kalau kita kiblat itu di arah barat, mencong sedikit, maka yang dimakruhkan adalah menghadap ke arah barat. Karena itu adalah arah kiblat kita. Qala wa khassa dzalika bis-sahra wa ma fi ma'naha minal amkinati allati la satira fiha. Dan di sini Nabi SAW ini mengkhususkannya pada tempat yang terbuka. Ya, dan tempat-tempat lainnya yang semakna. Ya. Misalnya tempat yang tidak memiliki satir sama sekali, yang tidak memiliki dinding sama sekali. Yang tidak memiliki dinding sama sekali, maka tetap tidak boleh ya dia untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Taif, wadalla ala dzalika ma rawahu Ibnu Umar. Ya, apa yang menunjukkan bahwa ini hanya berlaku di tempat terbuka, tidak berlaku di tempat tertutup? Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati wa ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam
ya wa faraitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbirat al-qiblah wa mustaqbilus syams atau mustaqbilas syams. Kata Abdullah bin Umar, ya, aku pernah naik ke atas rumahnya Hafsah, ya, untuk menunaikan beberapa keperluanku. Maka ketika itu aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan hajatnya. Beliau membelakangi kiblat dan menghadap kepada negeri Syam. Nah, gimana ini? Tadi katanya nggak boleh. Nah, ini kalau Nabi SAW melakukannya, maka jawabannya, ya, kalau yang tidak boleh itu adalah ketika berada di tempat terbuka. Adapun kalau dia di tempat yang tertutup, maka silahkan saja bagi dia untuk membelakangi atau untuk menghadap kepada matahari. Baik, ini yang berkenaan dengan apa? Apa tadi saya bilang? La ilaha illallah, kayaknya ada yang salah ya. Menghadap kiblat, ya, bukan menghadap matahari. Itu matahari yang lain, ya. Maka boleh bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Qala fa hadzal haditsu dalilun ala jawazi istidbariha. Maka dalil hadis ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu ketika menghadap, ketika buang air kecil atau buang air besar, ya, dia membelakangi kiblat, ya, selama dia berada di dalam ruangan. Wa qad dalla ala jawazil istiqbal, demikian juga ada dalil yang menunjukkan bolehnya menghadap. Kalau tadi itu membelakangi, ya, Nabi membelakangi kiblat dan menghadap ke negeri Syam. Nah, sekarang ada juga hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menghadap kiblat. Ya. Apa dalilnya? Yakni apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yastaqbilal qiblata bi baulin fara'aituhu qabla an yuqbat bi amin yastaqbiluha." Kata Jabir bin Abdullah, ya, Nabi SAW memang melarang untuk menghadap kiblat ketika kencing. Namun aku melihatnya, ya, beliau menghadap kiblat ketika kencing, ya, beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Jadi pernah dilihat oleh Anas bin Malik bahwa beliau Nabi SAW menghadap kepada kiblat, ya, sebelum beliau meninggal dunia. Nah, intinya bahwa di ruang terbuka memang tidak boleh menghadap kiblat, namun kalau dia di ruang tertutup maka yang demikian diperbolehkan menghadap maupun membelakangi kiblat. Ya. Qala fahumilan nahyu 'alal makani ghairil mu'ad lil qada'il hajah wa ma fi ma'nahu minal amakinil lati la satira fihi au fiha. Maka hadis-hadis yang melarang ini dibawa kepada tempat-tempat yang tidak ditentukan untuk menunaikan hajat. Ya, jadi walaupun tempatnya itu tertutup, namun memang itu bukan sebagai tempat untuk buang hajat, tetap tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya. Ya, kecuali tempat tersebut, ya, sudah ditentukan sebagai tempat untuk buang air. Ya. Kata beliau di sini, fahumila nahyu 'alal makan wairu mu'ad li qada'il hajah wa ma fi ma'nahu minal amakin allati la satira fiha. Maka dibawalah larangan untuk menghadap kiblat ini, ya, dan apa yang semakna dengannya. Ya, ini larangan ini berlaku bagi tempat yang tidak ada penutup. Ya. Jadi apa yang dilihat, apa yang dilarang oleh Nabi SAW ini pada hakikatnya di tempat-tempat yang bukan dipergunakan untuk WC. Wa humilal fi'lu 'alal makan al-mu'tad wa ma fi makna.
Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadisnya ketika beliau menghadap kiblat, ya maka ini dibawa kepada makna itu berlaku pada tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk untuk qada'il hajah. Ya. Jam'an bainal adillah, untuk mengumpulkan dalil-dalil. Wala yakhlu al-amru an karahatin fi ghairil mu'ad, ya fi ghairil ma'ad ma'a wujudi as-satir. Ya, dan tidaklah perkara tersebut hilang dari kemakruhan, ya selain pada tempat-tempat yang sudah ditetapkan, ya ma'a wujudi satir, yang ditambahi dengan satir, dengan tirai atau dengan penutup. Yang kesimpulannya gini ya ikhwan, kalau tempatnya itu memang diperuntukkan untuk buang air, maka silakan saja menghadap ke arah barat dan menghadap ke arah kiblat, atau menghalangi atau membelakangi kiblat. Ya. Adapun perlakuan Nabi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku pada tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang memang tidak diperuntukkan untuk buang air. Ya, jadi kesimpulannya dia terlarang apabila dilakukan di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk buang air. Namun kalau memang tempatnya itu diperuntukkan untuk buang air, maka tidak mengapa bagi dia untuk menghadap atau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Baik, ini adab yang pertama ya. Jadi tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika berada di tempat yang terbuka. Adapun di tempat yang tertutup, maka silakan saja. Kata para ulama, apa definisi tertutup itu? Ya, definisi tertutup itu kalau tinggi dinding yang menutupi dia adalah tiga dhara, 3 hasta. 1 hasta sekitar setengah meter. Berarti paling minimnya yang dianggap menutupi itu adalah tembok yang setinggi 1,5 meter. Tembok yang setinggi 1,5 meter. Jadi kalau 1,5 meter, nah ini kalaupun dia di tempat terbuka, namun sudah dikelilingi dengan tembok 1,5 meter, walaupun tempat tersebut tidak diperuntukkan untuk menunaikan hajat, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk menghadap kiblat, untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Boleh-boleh saja. Ya, tiga hasta ya. Selama tingginya itu 3 hasta. Baik. Kemudian di antara adab qada'il hajat yang kedua adalah wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir raqid. Dan hendaknya dia menjauhi buang air kecil maupun buang air besar di air yang tergenang. Ya, nggak boleh kemudian dia menunaikan hajatnya, ya, dia menunaikan hajatnya di air yang tergenang. Apa maksud air yang tergenang ini? Maksudnya itu seperti telaga. Ya, telaga atau waduk, maka dilarang bagi dia untuk menunaikan hajatnya di tempat semacam itu. Baik. Ya. Nah, kemudian dalilnya kata beliau, kenapa dilarang untuk membuang air di air yang tergenang? Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, lama yantaju anhu min taqazzuzi an-nafsi minhu in kana kathiran la tughayyiruhu an-najasah. Karena dengan buang air di air yang tergenang ini akan membuat jijik. Ya. Apabila airnya banyak kemudian tidak mengubah air tersebut. Ya, jadi kalau dia tidak berubah, ini sudah cukup membuat jijik. Nah, kalau dia mengubah airnya, misalnya
airnya itu berubah bau, jadi bau, maka ini lebih parah lagi, dia akan merusak air tadi. Jadi bukan hanya membuat jijik, tapi juga akan merusak air tersebut. Inilah sebabnya mengapa dilarang untuk menunaikan hajat di air yang tergenang. Karena dia akan membuat jijik apabila ya airnya itu banyak dan tidak berubah. Ya, walaupun tidak berubah, dia melihat misalnya potongan-potongan kotoran misalnya. Tentu ini akan membuat jijik. Wa in kana qalilan falladhi i'tamada an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslim wal Majmu' annahu litahrim. Kalau airnya itu sudah sedikit, ada telaga, airnya sedikit, ya, kemudian dia buang air di sana, maka hukumnya itu adalah haram. Ya, maka hukumnya itu adalah haram. Sebagaimana yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan Al-Majmu', ya, innahu litahrim. Nggak boleh sama sekali. Haram hukumnya, kemudian buang hajat di air yang tergenang, ya, di air yang tergenang, ya, kalau jumlahnya itu sedikit. Kenapa? Karena akan merusak air tadi. Nah, qala wat taghawwud aqbah, atau sebelumnya kata beliau, wala yakhlul amru an karahati fi ghairi nah, bukan itu, yang mana? Annahu naha an yubal fi ma'ir raqid. Nah, ini kata beliau, An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang. Ya, jadi memang ada nasnya, Nabi SAW melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang. Ya, ini buang air kecil ya, buang air kecil saya dilarang oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Wa taghawwud aqbah wa aula bin nahi minal baul. Kalau buang air kecil saja dilarang oleh Nabi SAW, maka buang air besar itu terlebih lagi, lebih diharamkan lagi. Wan nahyu, ya, wan nahyu lil karahah in kana al ma'u katsir. Dan larangannya itu berhukum makruh apabila airnya banyak, wa in kana qalilan walladhi tamadu an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim wa Majmu' annahu litahrim. Adapun kalau airnya sedikit, maka hukumnya itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim dan Al-Majmu', bahwa hukumnya haram. Lama fihi min ittilafil ma'i alaihi wa ala ghairihi. Karena dia telah membuat rusak air tersebut baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi hukumnya tergantung ya. Kalau airnya itu sedikit, maka hukumnya haram. Karena dia telah melakukan perusakan terhadap air. Kalau airnya banyak, maka hukumnya makruh. Ya. Ini diantara adab buang hajat. Tidak buang hajat di air yang tergenang. Ya, air yang tergenang maksudnya apa tadi? Maksudnya seperti telaga, ya, telaga atau danau dan semisalnya. Kemudian kata beliau, dia menjauhi tahta syajarati al-musmirah. Dia menjauhi buang air di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Ya, karena kalau buahnya itu jatuh, ya, kalau dia buang air misalnya di bawah pohon yang berbuah, lalu buahnya itu jatuh, maka bisa terkena kotorannya, sehingga tidak bisa diambil manfaatnya. Demikian juga wa fit tariqi wa dhilli. Dan juga dia hendaknya menjauhi buang air di jalan dan di tempat bernaung. Ya, di tempat bernaung. Apa maknanya? Tariqun nas. Dilarang bagi dia untuk buang air di jalan-jalan yang dilewati oleh manusia. Awil makan alladhi yajlisuna fihi. Atau dia buang air di tempat duduk-duduknya manusia. Kadhilal judran wasyajar wasyawatil anhar.
lamma fihi minal adza lahum. Seperti dia buang air di tempat orang bernaung, ya, tempat orang itu bernaung dengan menggunakan atap, dengan menggunakan tembok, yakni di sisi tembok. Kan kadang tembok itu menghalangi orang dari sinar cahaya matahari. Lalu mereka pun berkumpul di balik tembok tersebut untuk menghindari sinar matahari. Maka di tempat tersebut tidak boleh bagi dia untuk buang air. Ya. Wasyajar, demikian juga ya di bawah pohon. Wasyawatil anhar, demikian juga tepian-tepian sungai, karena ini akan menimbulkan gangguan. Ya, jadi perhatikan tempat kita buang air. Jangan mentang-mentang, wah saya nggak nemu WC, ya sudah di sini misalnya. Saya pernah itu kadang-kadang dapat kotoran di jalan. Ya, kotoran manusia, ada yang buang air besar di jalan. Ya. Kalau di jalan-jalan ini tentunya ya, jalan-jalan kebun, jalan-jalan kampung itu ya. Kadang-kadang mereka nggak nemukan WC, ya sudah. Nah itu kadang-kadang di jalan mereka buang airnya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? An Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-la'anain. Waspadalah kalian dari dua perkara yang dilaknat. Ya, dalam catatannya itu kata Syekh Mustafa Bugo, al-la'anin, ya, al-la'anain, yakni al-amroini al-jalibaini lil-la'an. Ya, dua perkara yang terlaknat, artinya dua perkara yang akan menjerumuskan seseorang kepada laknat. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqu al-la'anain. Waspadalah kalian dari dua perkara yang terlaknat. Qalu wa ma al-la'anan ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu dua perkara yang dilaknat wahai Rasul? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Dua perkara yang dilaknat itu adalah seseorang yang menunaikan hajatnya di jalan-jalan manusia atau di tempat-tempat mereka bernaung. Ya, maka tidak boleh kemudian buang air di tempat-tempat berkumpulnya manusia, bernaungnya manusia, atau di jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Ya, nggak boleh. Ya, di tempat berteduh ataupun di jalan-jalan yang mereka pakai, tidak boleh untuk buang air. Qala wa thukbi, hendaknya dia menjauhi buang air di dalam lubang. Apa maksudnya? Thukbi, ya, huwa thukbu fil ardi au jidar au nahwihi. Yaitu lubang-lubang yang terdapat di bumi atau di tembok dan semisalnya. Ya, kenapa dia tidak buang air di lubang-lubang tersebut? Lima qad yuntaju anhu min adha. Karena bisa jadi akan muncul dari apa yang dia lakukan tadi, pipis atau buang air di lubang tanah atau di lubang sebuah rumah, ini akan menghasilkan gangguan. Faqad yakunu fihi hayawan ad-dar ka'aqrab au hayah. Maka apa? Kenapa kita tidak buang air di dalam lubang, ya, lubang-lubang alami itu? Karena bisa jadi di dalamnya ada hewan yang memudaratkan, seperti kalajengking atau ular. Fayakhruju alaihi wa yu'dhih. Maka ketika dia buang air di lubang-lubang tersebut, bisa jadi ya dari dalam lubang keluar hewan buas atau hewan yang akan mengganggunya, seperti apa? Kalajengking. Wa qad yakunu fihi hayawan dha'ifun fayata'adza. Atau kalau memang bukan hewan berbahaya yang ada di dalam lubang tersebut, namun ini juga bisa menimbulkan gangguan kepada hewan-hewan tak berdosa tadi yang ada di dalam yang ada di dalam lubang tadi. Jadi kenapa dilarang buang air di lubang? Yang pertama, bisa jadi memancing mereka untuk keluar lalu menimbulkan kemudaratan atas diri kita, atau bisa jadi karena di dalam lubang tersebut ada hewan-hewan yang tidak berdosa, kemudian kita
kencing di sana atau buang air di sana sehingga menyebabkan mereka terganggu. Masya Allah ya. Jadi nggak sembarangan Islam ya dalam memperlakukan hewan. Ya, jangan sampai dia pipis di sebuah lubang, ternyata di lubang tersebut tinggal koloni semut misalnya. Ya, maka mereka pun terganggu dengan buang air tersebut. Baik. Kemudian dari lainnya dari Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yubal fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di al-juhur. Al-juhur artinya ats-tsaqabu fil ard, lubang yang ada di dalam bumi. Wa inda Nasa'i an Qatadah qala yuqal innaha masakinul jin. Dalam riwayat Qatadah disebutkan bahwa lubang-lubang tersebut bisa jadi juga merupakan tempat tinggalnya jin. Ya, tempat tinggalnya jin. Sehingga untuk menjaga ya agar kita tidak mengganggu, menimbulkan gangguan kepada mereka, jangan buang air di dalam lubang. Karena bisa jadi itu ada hewan buas yang bisa melukai kita, atau bisa jadi di dalamnya ada hewan-hewan yang tidak berdosa menjadi terganggu dengan kotoran kita. Atau yang ketiga, dia merupakan tempat tinggalnya jin. Ya, jadi jangan buang air di sembarang lubang. Kemudian di antara adab buang air, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Ya, jangan ngomong, jangan bicara ketika dia buang air kecil maupun buang air besar. Ini di antara adab qada'il hajah, ini enggak ngobrol. Ya, enggak ngomong. Ya, ketika dia sedang buang air. Ya. Maksudnya apa kata beliau? An yukrahu liqadil hajah al-kalam wa ghairuhu asna qada'iha. Dan dimakruhkan bagi orang yang menunaikan hajatnya untuk berbicara. Ya, untuk berbicara dan melakukan hal yang lain ya di tengah-tengah dia menunaikan hajatnya. Jadi kalau buang air itu ya buang air, jangan kemudian disambi ngobrol atau disambi main game ya, buka HP ya. Maka yang demikian jangan ya. Buang hajat ya buang hajat saja. Buang hajat ya buang hajat saja, jangan kemudian digandengkan dengan kegiatan lainnya. Ya, dengan kegiatan lainnya. Baik. Dalilnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yabul fasalima alaihi falam yarudda alaihi. Ya, dalilnya hadisnya Ibnu Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, ada seseorang melewati beliau, kemudian dia pun memberi salam kepada beliau, namun beliau tidak membalasnya. Padahal salam loh ya. Nabi SAW tidak membalas ucapan salam tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika buang air tidak boleh berbicara. Ya, tidak boleh berbicara. Kecuali kalau ada hajat ya. Kalau ada hajat. Ya. Misalnya dia lagi di kamar mandi, kemudian anaknya membutuhkan kunci. Ya. Anaknya udah mau berangkat sekolah, misalnya dia butuh kunci, kemarin motornya dipakai oleh bapaknya. Pak, mana ini kuncinya Pak? Nah, boleh dia ngomong, kuncinya di sana, di atas kulkas misalnya. Tapi kalau tidak ada hajat, maka dilarang untuk berbicara. Ya, dilarang untuk berbicara di tengah-tengah buang hajat. Ya, demikian juga yang lainnya ya. Kalau salam saja tidak boleh membalasnya, apalagi yang selain salam. Seperti apa misalnya? Yaitu tadi berlama-lama di WC, main game ya, yang demikian tidak sepantasnya dilakukan. Kita masuk adab bahwa seseorang tidak berbicara. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujur rajulani yadribani al-gha'ita
kashifaini an awritihima yatahaddatsan fa innallaha azza wa jal yamqutu ala dhalik. Nabi SAW bersabda, tidaklah dua orang laki-laki keluar untuk menunaikan hajatnya dalam keadaan auratnya terlihat, lalu mereka pun ngobrol, ya, saling berbicara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan murka atas hal yang demikian. Ya. Jadi jangan sambil bicara. Jangan sambil bicara ketika buang air. Ya. Itulah demikian juga yang kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Wa yuqas 'alal kalam ghairuhu kal akli wasyurbi wal abath wa nahwi dzalik. Dan dikiaskan kepada kepada berbicara, yakni perkara-perkara lainnya seperti makan, minum, dan pekerjaan iseng, al-abath, seperti main game, ya, maka nggak boleh, ya, nggak boleh kemudian dia memanfaatkan untuk main game di dalam WC. Jadi ingat ya ikhwannya, jangan kemudian bawa HP lama-lama di WC, di toilet, ya, harus dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Namanya juga banyak jin, ya, banyak setan di sana, ya, banyak setan di sana, maka tidak pantas bagi kita untuk melanggarnya. Baik. Kemudian kata beliau, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidaklah dia menghadap matahari dan bulan, demikian juga dia tidak membelakangi matahari dan bulan. Ya, ketika dia menunaikan hajatnya di ruang terbuka, tidak boleh, kata beliau, itu untuk menghadap kepada matahari dan menghadap kepada bulan atau membelakangi bulan. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu', ya, apakah benar yang demikian terlarang? Kata beliau, annal haditha al-musta'nasu bihi fi hadha dha'ifun bal huwa batil. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' bahwa hadis, ya, yang dipakai, ya, untuk melarang menghadap matahari dan bulan, ini adalah hadis yang dhaif. Bal huwa batil, bahkan dia merupakan kebatilan. Wa ana sahih al-masyhur annahu yukrah al-istiqbal duna istidbar. Adapun yang benar, ya, yang dilakukan, wa ana sahih al-masyhur, adapun yang benar, yang menurut pendapat yang masyhur, kata An-Nawawi, ya, bahwa yang dilarang itu adalah menghadap, adapun membelakangi tidak mengapa. Ya. Qala al-Khatib fil Iqna wa hadha huwa mu'tamad. Inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, yang tidak boleh itu adalah menghadap, ya, matahari. Adapun kalau membelakangi matahari, maka yang demikian tidak mengapa. Kenapa dimakruhkan menghadap matahari? Karena matahari itu, kata mereka, termasuk salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga ketika matahari itu muncul di hadapannya, maka jangan kemudian dia buang air di hadapan matahari tersebut. Baik, faedah. Kemudian faedah kata beliau, wa yustahab liqadil hajah an yaqula al-adhkar wal ad'iyah allati thabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khala wa ba'dal khuruj. Dan disunahkan bagi orang yang menunaikan hajat, ya, untuk dia melafadzkan zikir-zikir dan doa-doa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk ke dalam WC dan setelah keluar darinya. Ya. Jadi ini diantara adab qadaul hajah, bahwa sebelum masuk ke tempat kita menunaikan hajat, kita berdoa kepada Allah. Fayaqulu qabla dukhul bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ketika dia masuk ke dalam WC, maka hendaknya dia mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari al-khubuth, yakni jam'ul khabith, wal khaba'ith jam'ul khabithah, al-murad dzukur asyayatin wa inathuhum. Yang dimaksud dengan khubuth dan khaba'ith ini adalah setan, baik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga dia berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat dia buang hajat. Qala wa ba'dal khuruj, ya, dia mengucapkan ghufranak. Ya, ketika dia membaca keluar dari WC, dia membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ya, dia mengucapkan doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan gangguan dari aku dan menyehatkanku atau menganugerahkan kesehatan kepadaku. Nah, ini diantara doa-doa yang hendaknya dibaca oleh seseorang. Ya, diantara adab buang hajat adalah sebelum masuk ke WC hendaknya dia berdoa, dan setelah keluar dia pun membaca doa. Kemudian sebagai tambahan diantara adab yang ini nggak disebutkan di dalam kitab, yang antum tambahkan sendiri, diantara adab qadaul hajah adalah setelah dia menyelesaikan hajatnya, maka hendaknya dia beristinja dengan tangan kiri. Ini yang tidak disampaikan oleh beliau, ya, bahwa setelah dia menunaikan hajatnya, jangan istinja kemudian dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Ya. Kata di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini tentang adab menunaikan hajat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarah bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian buang air kecil, maka janganlah dia pegang zakarnya, ya, janganlah dia pegang zakarnya dengan tangan kanannya. Ini batang zakarnya itu ya, batang kemaluannya jangan dia pegang dengan tangan kanannya. Jadi kalau antum pipis, batangnya jangan dipegang dengan tangan kanan. Jadi dipegang dengan tangan kiri. Wala yastanji bi yaminih, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Nah, ini diantara adab qadail hajah. Kalau kita buang air kecil, maka batang kemaluannya jangan dipegang dengan tangan kanan. Demikian juga ketika dia melakukan istinja, dia beristinja dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Baik, inilah beberapa adab-adab qadail hajah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada pembatal wudhu. Pembatal wudhu, insya Allah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi pekan depan. Dan siapa yang memiliki pertanyaan, silahkan dituliskan di komentar atau dikirimkan ke admin. Ya, insya Allah kita akan bahas pertanyaan tersebut di pekan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.